bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu, pemeliharaanmu buat setiap kami Tuhan. Kau ada dalam setiap nafas kami Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa. Mari Tuhan pada siang hari ini kami mau ada di tempat ini. Membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk kuasa-Mu tercurah buat setiap kami. Memulihkan keadaan kami. Menebus setiap kami Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru Bapa. Mari nyatakan diri-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini. Dari awal hingga akhirnya Engkau ada hadir. Mengurapi dan memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau yang sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan kita mau berkata. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Katakan bersama saat terindah. Saat terindah dalam hadirat-Mu, kami merasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Amin. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kalau dambaan kami Tuhan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya memenuhi setiap kita. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhi kami Tuhan. Memenuhiku, itu yang selalu ku rindu.
berkata saat indah bersamamu. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menikmati Kau pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh, Kaulah cobaan hidupku. Hanya Kau satu-satunya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan ku ingin Kau lebih. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dari setiap kami Tuhan. Penuhi kami, jamah kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi kita siang hari ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Menyatakan hati kami. Penuhi kami Tuhan. Syukirlah para takkanlah masyarakat. Haleluya. Oh Tuhan, as we worship You. Mari sembah, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. I worship You, my Lord. I worship You, Jesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh hadirat-Mu penuhi kami di tempat ini Tuhan. Urapi kami, jamah kami Bapa. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau layak terima yang terbaik. I worship You. I worship You. Syukirlah takkanlah As we worship You, Lord. Mari sembah Dia. We thank You, Lord. We thank You, Lord. Jesus. We believe You, Lord, with all I am. As we worship You, Lord, come to Your presence. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi. We want more, Jesus. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I
see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. To you. The reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Open your arms, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu. Lift your hand. Jesus, I believe. Dengan segenap hati. With all your heart. Jesus, I belong to you. You're the reason, Lord. The reason that I sing. The reason that I sing. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I belong. The reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Sorak-sorak yang beriman ya Tuhan kita. Give it up for Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dengan semua yang terbaik. Kami siap untuk bernyanyi dan bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Yang percaya bahwa Tuhan kita yang besar ada di tengah-tengah kita. Sama-sama kita mau berkata, Amin. Come on, say, Yesus kau kekuatan di hidupku. Come on. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus selalu memberkati. Sehat ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Pujian yang akan saya nyanyikan pada pagi menjelang siang ini, oh sudah siang ternyata. Ini adalah pujian yang liriknya dibuat oleh Bapak Gembala, Bapak Fengki Maukar. Minggu depan kita sudah Jumat Agung, kemudian kita Paskah. Siapa kita sih Bapak Ibu sampai Tuhan merelakan dirinya dan darahnya untuk menebus dosa kita. Pujian ini saya percaya pasti akan memberkati kita semua yang ada di sini. Puji Tuhan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darah
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, yang menyala-nyala melayani Tuhan. Engkau mengurapi segala pikiran kami, segala perasaan kami, supaya kami bisa tundukkan di bawah Engkau Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat kepada umat-Mu, dimanapun mereka berada, gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, supaya mereka Tuhan memperoleh hikmat datang daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi pendamai, mereka boleh Tuhan memberikan kebenaran, menjadi terang di dunia yang gelap ini. Kami juga berdoa untuk firman-Mu Tuhan, yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menyediakan kesembuhan, pemulihan, berkat dan segala macam damai sejahtera, sukacita kasih dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa membawa saudara kami, saudara Stefanus yang dari Surabaya. Kami juga berdoa untuk saudara kami Jason yang dari Batam. Selama ada di Singapura, Tuhan Engkau menyertai, memberkati mereka. Engkau mengurapi mereka supaya apa yang mereka lakukan selama perawatan maupun pengobatan, kiranya Tuhan menyertai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat, mendengar firman ini, saudara bisa juga kembali melihat melalui YouTube. Dan ketika saudara melihat melalui YouTube, jangan lupa saudara beri komentar di situ, minimal ayat yang saudara dapat itu ditulis saja ayatnya, supaya kita mengingat kembali ayat firman Tuhan itu. Jadi aku pernah menulis ayat itu di situ. Mungkin minggu depan aku pernah menulis ayat itu, yang itu di situ. Mungkin saudara sampai beberapa minggu, beberapa ratus kali, saya yakin saudara pernah menulis firman itu, dan saudara akan mengingat firman itu. Nah demikian saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, yaitu gereja sudah mulai masuk di dalam media. Sebentar lagi saudara lihat sekarang teman-teman semua sudah kerja begitu keras sekali. Jadi sudah mulai mengeluarkan lagu-lagu, dan doakan supaya ini menjadi berkat. Sebelum kita masuk di dalam sengsara Yesus, Yesus itu saudara sudah menyuruh murid-muridnya untuk pergi di Yerusalem, ke kota Yerusalem, untuk menyediakan perjamuan Paskah. Dan itulah perjamuan malam Paskah yang terakhir bagi Yesus Kristus. Dan Yesus sangat merindukan perjamuan itu. Padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Di mana perjamuan itu dia katakan melalui roti itu, dia katakan bahwa roti ini adalah tubuhku. Dan ketika dia angkat cawan ini adalah darahku. Sebelum dia mati, saudara. Tetapi yang kita lihat itu, Yesus sendiri makan, saudara. Dan dia rindu, padahal itu dia Tuhan. Masakan kita tidak rindu akan hal itu. Sehingga ketika ada perjamuan kudus, saya ingin supaya saudara benar-benar menghayati. Karena suatu kali, saudara, mungkin kita tidak bisa melakukan kembali. Seperti yang Yesus katakan, tidak bisa lagi tunggu sampai dia datang kedua kali. Ada satu pertanyaan dari teman saya, seorang hamba Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu. Melalui media ini, jadi melalui media ini, saudara, ada begitu pertanyaan-pertanyaan yang para gembala dan umat Tuhan menjadi bingung. Jadi saya mau terangkan sedikit saja untuk membekali saudara semuanya. Jadi di dunia ini, ya, saya tunggu sebentar. Jadi di dunia ini, saudara, kita ini sudah zamannya waktu yang terakhir, sudah zaman terakhir dan waktu yang terakhir. Inilah, saudara, sudah zaman terakhir dan waktu yang terakhir. Sudah tidak ada lagi. Apa yang kita nantikan saat ini, saudara, yang kita nantikan itu adalah pengangkatan. Yang akan terjadi itu adalah pengangkatan. Sebelum pengangkatan, saudara, kita akan melihat berbagai macam hal
yaitu dunia mengalami kekacauan, peperangan, bencana, kelaparan. Injil akan diberitakan, saudara. Dan inilah masa gereja ini dimurnikan kembali. Karena gereja, saudara, kalau kita melihat sudah mulai terbawa oleh dunia. Ikut politik sana, saudara. Ikut ekonomi, ikut pandangan. Padahal gereja adalah kerajaan surga tersendiri. Sehingga ketika ada bencana, kelaparan, peperangan, kerusuhan, gereja seharusnya menjadi berkat, menjadi solusi. Ketika dunia tidak bisa memberikan, saudara, makanan dan sebagainya, gereja itu harus, saudara, bisa menjadi berkat sebagaimana Yesus lakukan. 5 roti 2 ikan dipecah-pecah, diberkati oleh Yesus. Dan kemudian dibagikan dan dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Berarti ketika ada kelaparan, kesulitan, kita juga sama mengalaminya. Tetapi Yesus akan mengubah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan. Setelah kedatangan Tuhan, pengangkatan terjadi. Ingat ini fasenya. Karena banyak pendeta sudah tahu, tapi lupa kadang-kadang. Jadi pengangkatan terjadi, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh terangkat. Yang kurang sungguh-sungguh akan, saudara, ditinggalkan di bumi ini. Ketika ditinggal di bumi ini, saudara, maka terjadi 2 hal. Yang mereka mau menjadi martir, tetap mempertahankan imannya, mereka diburu dan sebagainya, mereka akan diselamatkan. Tetapi tidak sedikit yang murtad. Kenapa, saudara? Karena tidak ada makanan. Kalau mau makan, mungkin bayinya saudara butuh susu. Kalau mau minta susu, kamu harus murtad. Mungkin dan sebagainya. Demikian juga dengan pekerjaan, saudara. Pekerjaan. Kalau kamu mau murtad, saya kasih pekerjaan. Dan sebagainya. Nah, setelah pengangkatan itu, saudara, maka itulah ada beberapa tahun masa kesulitan dan masa penganiayaan. Setelah itu, saudara, terjadilah peperangan besar. Di mana Israel mulai berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan karena dia terjepit. Karena dia selama ini belum percaya Yesus adalah Tuhan. Dan justru dia yang ngomporin, saudara, bahwa Yesus itu manusia biasa. Dari sini akhirnya dia berseru kepada Tuhan karena nggak ada yang menolong. Di mana Amerika, Eropa sudah mulai, kalau kita melihat nggak bisa menolong, yang mungkin karena ada 1-2 hal lah. Mungkin mereka sudah lemah, ekonominya mereka kacau, mungkin politik sudah berubah, kita tidak tahu. Akhirnya mereka minta tolong dan Yesus datang. Ketika Yesus datang di Bukit Zaitun, itu betul-betul dia bukan di awan turun. Sebagaimana tertulis dalam kitab, saudara, ya Zakaria maupun Kisah Rasul, saudara. Dia akan datang dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sehingga terbelah menjadi 2. Nah, disitulah kemudian, saudara, terjadilah zaman 1000 tahun. Terjadi 1000 tahun kita memerintah. Orang-orang percaya itu memerintah semuanya. Dan kalau kita tahu bahwa kita ketika memerintah, maka ada 2 hal. Yang pertama kita memerintah, dan hal yang kedua ada yang diperintah. Saudara, ada yang diperintah. Diperintah siapa? Itu orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang sudah tidak mungkin bertobat lagi. Loh, kenapa kok nggak bisa? Karena Roh Kudus waktu pengangkatan, saudara, sudah ditarik naik ke atas. Sehingga mereka tidak mungkin bisa bertobat kembali. Jadi ini kesempatan kita. Setelah itu iblis ditangkap, dimasukkan, saudara, penjara 1000 tahun. Kita memerintah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, perhatikan ini. Iblis dilepas. Kemudian dia mulai menyesatkan di Gog Magog seluruh dunia. Siapa yang disesatkan? Bukan orang Kristen yang percaya. Tetapi yang diperintah mereka inilah. Yaitu orang-orang yang tidak percaya ini. Kemudian memberontak, saudara. Ketika memberontak, disitulah Tuhan memusnahkan dan menangkap iblis, masukkan di dalam lautan api, di mana nabi palsu sudah di situ.
Di mana binatang itu berarti tokoh politik yang paling hebat. Saudara, yang pernah membuat kita teraniaya, itu sudah masuk, baru iblis dimasukkan ke sana. Itulah namanya perang Gog Magog. Lah, banyak orang bertanya pada saya, Pak, perang Gog Magog itu orang Kristen yang di sana, Pak. Orang yang Kristen di negara, dulu orang ngomong Gog Magog itu Rusia dan Cina. Jadi, itu gini, itu begini. Saudara, sudah tidak ada Kristen lagi pada saat Gog Magog itu. Jadi jangan sampai saudara ketika melihat di media, Gog Magog, itu berarti Rusia, Cina, berarti itu Eropa Barat, berarti itu belum. Itu next, jauh sekali. Sudah orang Kristennya sudah terangkat, saudara. Jadi disinilah kalau saya melihat keganjilan, ya, membuat kegaduhan dari orang-orang percaya karena tidak mengerti susunan kronologis tentang kedatangan Tuhan. Sehingga mulai ngomong sana, ngomong sini. Tetapi kembali lagi saudara, kita melihat yaitu bahwa perjamuan terakhir di mana Yesus menerima itu. Kita lihat dulu firman Tuhan, Lukas 22 ayat 7 sampai 16. Jadi temanya darah kudus dan perjanjian baru. Poin pertama, perjamuan Paskah terakhir. Ayat 7 sampai 16 saya bacakan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas upper room yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi Yesus sudah ulang-ulang beritahu, dia harus menderita, dia harus mati, dia harus sengsara, dan dia akan bangkit sebelum kejadian. Sudah berulang kali berbicara. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Inilah saudara firman Tuhan. Kalau kita melihat, Yesus sangat rindu sekali untuk makan perjamuan Paskah ini. Lah, Paskah itu saudara pertama yang harus diingat. Terjadinya Paskah itu ketika Musa ada di Mesir, dan kemudian itulah yang terakhir, yaitu semua anak sulung akan mati. Semua, entah itu binatang, entah domba, pokoknya yang sulung semua di negeri Mesir itu akan mati. Dan malam itu juga, saudara, semua yang sulung mati. Entah anak itu kucing, entah anak apa, pokoknya yang sulung tanpa ditanya, tanpa didata, tanpa ditanya KTP. Bisa tahu semuanya. Inilah kehebatan Tuhan, saudara. Dan juga dikatakan kepada Musa, untuk apa? Supaya rumahmu, pintunya diolesi darah. Supaya ketika malaikat maut datang, rumah yang ada darahnya itu tidak ada kematian. Termasuk Musa pun harus masuk ke dalam. Saudara, harus masuk semuanya.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun nabi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus. Amin. Nah, disinilah saudara kita melihat darah itu darah domba ditempelkan semua. Sehingga orang Israel tidak ada kematian bagi anak-anak sulung. Nah, itu dirayakan terus pasca. Dan pada pasca inilah kemudian Yesus juga mulai saudara mengingat bahwa itu kan untuk anak sulung supaya mereka bisa keluar ke Mesir, dari Mesir. Dan Yesus itulah darah anak domba Allah. Bukan supaya kita saudara yang sulung supaya diselamatkan. Semua orang yang percaya Yesus, saudara, diselamatkan dari kematian maut yang kekal. Ya. Karena ada kematian tubuh, saudara. Tapi ada kematian yang maut kekal. Artinya di sini kita mati tubuh kita, tapi roh jiwa kita masuk. Entah itu di tempat yang baik atau di tempat lautan api. Disitulah mati, saudara, secara kekal. Mati secara kekal bukan kita hilang loh. Disiksa selama-lamanya. Dan kita tidak pernah bisa keluar. Berarti sudah disitulah. Namanya kematian kekal. Kematian kekal. Saudara jangan ada banyak orang pandangannya aneh-aneh saudara. Jadi nanti kalau kita mati di sana, saudara mati berarti sudah lenyap. Tidak. Yang disebut mati kekal itu saudara, yang di sana itu dua pilihan. Yaitu satu di lautan api tidak akan pernah keluar. Dan dia tidak akan mati, tapi dia akan merasakan sakit terus. Tetapi disitulah namanya mati kekal. Maksudnya dengan lautan api. Jadi matinya bukan mati binasa, hilang lenyap, tidak. Yang satu saudara, dia ada di tempat yang bersama Yesus. Nah, di sini kalau kita melihat kembali, saudara, ada hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan ingin membawa kita di satu tempat yang indah, kehidupan yang kekal. Bukan satu kebinasaan, saudara. Bukan satu kebinasaan. Walaupun tubuh kita, saudara, mati, tapi ingat, ketika Yesus datang, saudara, yang mati itu dibangkitkan. Nah, tubuh-tubuh itu kembali lagi, yang cacat, saudara, akan jadi sempurna. Yang dulu gigi palsunya, giginya hilang, ganti gigi palsu nggak ada lagi, foto lagi. Pokoknya semuanya jadi bagus, saudara. Nah, itu diangkat dengan tubuh kemuliaan. Nah, inilah pentingnya perjamuan Paskah. Kenapa, saudara? Jelas di situ dikatakan Yesus itu berkata, pergilah persiapkan. Ini saudara perhatikan. Jikalau kamu pergi ke kota dan kamu melihat orang membawa kendi air, ikuti dia. Saudara melihat ini gampang ceritanya. Tapi orang yang diutus ini perjalanan berapa lama? Taruhlah mungkin 2 jam, 1 jam. Dia mungkin di tengah jalan, mungkin ngopi, saudara. Ya mungkin dia duduk lihat pemandangan. Mungkin jalannya cepat, bisa jalannya lambat, betul kan? Bisa ketemu orang berbicara. Untuk berjumpa dengan orang yang membawa kendi, itu nggak gampang. Orang itu berjalan bawa kendi, saudara jalan di sini bisa ketemu nggak? Apalagi yang ini bisa lambat, bisa cepat. Yang ini bisa lambat, bisa cepat. Tapi itulah Tuhan. Saudara mau dimanapun, waktu saudara mau perlambat, mau percepat, ada masalah, waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat. Amin. Mau apa saja, dia yang mengatur waktu supaya kita berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan kebenaran itu. Akhirnya setelah berjumpa, saudara, diikuti. Mungkin ada 3 orang bawa kendi, kan nggak tahu, saudara. Betul kan? Bisa salah kan bisa. Dia bisa ikuti. Dan masuk ke rumah, orang itu masuk ke rumah, baru orang itu bertanya, di mana guru pesan tempat itu? Di atas. Bayangkan saudara, tidak mudah sekali. Itu menunjukkan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang juga tahu dan maha tahu juga. Luar biasa nggak saudara? Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi orang ini mengikuti. Bayangkan saudara, mengikuti. Kalau saudara lihat mungkin ada dia pas jalan ketemu orang yang salah, mengikuti. Masuk ke rumahnya Herodes. Beda.
Beda saudara. Terus guru mau di mana guru cari makanan? Wah, masuk jebakan. Atau di tempat para imam yang membenci Yesus. Ini semua sudah diatur. Dan ternyata sudah disiapkan di lantai atas. Itulah perjamuan Paskah terakhir. Melalui ini saudara, melalui perjamuan Paskah terakhir, saudara ingat kembali, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus itu. Selama dia ada di dunia, dia telah menunjukkan hal yang luar biasa. Tetapi saudara melihat kisah untuk perjamuan Paskah saja. Dia nggak datang, dia minta ngomong enggak. Tapi dia sudah, saudara atur semuanya. Waktunya diatur semuanya. Semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Hidupmu juga dan hidup saya itu dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga ada juga lagu, tiap langkah kakiku diatur oleh Tuhan. Bayangkan saudara, tiap langkah kaki kita telah diatur oleh Tuhan. Ada juga lagu yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah kakiku. Tuhan menetapkan. Saya tidak mau nyanyi, nanti saya khawatir saya ada orang periksa telinga nanti. Jadi untuk tentang langkah kaki ini pun ada dua hal. Maksudnya di dalam nyanyian ini. Jadi Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur hidup kita semuanya. Setiap saudara berjalan, yakinlah bahwa Tuhan itu sedang mengatur langkahmu. Engkau ada di tempat ini, engkau ke sini Singapura mungkin berobat atau mungkin kerja atau apa. Jangan pernah engkau menyesal bahwa Tuhan telah menetapkan langkah kakimu. Saya pergi ke Singapura ini bukan satu kecelakaan kebetulan. Saya tidak ada pikiran untuk pergi ke Singapura. Melalui mertua saya seorang pendeta, mertua perempuan, dia kena kanker saudara. Waktu kena kanker itu, di mana di kota kami tinggal, dokter mengatakan tidak ada harapan. Harus dipotong, itu tahun 98 atau 99. Ya, setahu saya kurang lebih begitu. Akhirnya kami harus terpaksa membawa ke Singapura. Ketika di Singapura, dokter juga ngomong yang sama. Karena belum ada penyakit kanker yang disembuhkan pada tahun itu. Saudara cek di mana-mana. Akhirnya selama 3 bulan kami terpaksa sewa tempat juga rumah. Sewa tempat tidak bisa 3 bulan. Tidak bisa 1 tahun saudara. Kalau beli 1 tahun berarti mesti harganya ditambah. Jadi akhirnya mertua saya di sini berobat selama 3 bulan lebih sedikit. Memang melalui fase-fase yang mengerikan. Di mana saudara sudah kelihatannya bagus, di kimo yang terakhir kali, ususnya pecah. Sudah bagus, tanpa dipotong. Jadi kankernya tanpa dipotong. Sudah mengering sendiri, saudara. Akhirnya kimo terakhir itu ususnya pecah. Usus pecah nggak mungkin operasi. Tetapi karena sudah keluar darah semua pecah, dokter terpaksa panggil lagi, dibedah, dijahit, dan dokter menyerah. Tapi malam itu juga, mertua saya, saudara, ketika antara, saudara tahu waktu operasi itu kan masuk di tempat sendiri ya. Ketika sudah selesai itu, dia melihat Yesus yang terkulai di kayu salib. Dia langsung lihat, ya Tuhan, dia katakan demikian. Terkulai di kayu salib, mati. Seakan-akan berkata, dia mati untuk kamu. Maut sudah dikalahkan. Kemudian ada cuman tangan yang besar, tidak kelihatan wajah. Tangan yang besar menurunkan Yesus dari salib itu dengan tergeletak, saudara. Ya seperti orang bopong gitu. Diberikan kepada mertua saya. Waktu itu yang tidur di ranjang. Mertua saya terkejut. Waktu itu dia lihat tidak ada apa-apa. Tapi besok kering semuanya. Dan akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dan sampai sekarang sudah 23 tahun masih utuh. Itulah kesembuhan pertama kanker, saya katakan bukan dunia ya, Singapura.
Dan dokternya itu pun menjadi dokter yang sekarang cinta Tuhan. Dan menjadi terkenal, saudara. Ini luar biasa sekali. Dan saya di tempat itu karena sudah sewa. Anak saya masih kecil, tidak mau sekolah saat itu. Jadi saya sekolahkan. Karena sewanya masih ada. Dan setelah sekolah, nggak bisa kita keluar. Ya teruskan sekolah. Karena ketemu teman-teman seperti bapak-bapak ini, ada persekutuan. Nah, sampailah hari ini ada di gereja. Siapa yang sangka? Saya ada di tempat ini buka gereja dari sini sampai ke Indonesia. Bukan dari Indonesia ke Singapura, dari Singapura ke Indonesia, ke Australia, ke Amerika, ke Ghana, ke Tiongkok, kemana-mana, saudara. Saya tidak pernah berpikir dan tidak mengerti. Tetapi tiap langkah kakiku, Tuhan telah menetapkannya. Amin. Tiap langkah kakimu, Tuhan akan menetapkan. Sebab itu kesulitan apapun yang kita hadapin. Mungkin secara manusia, kita sakit, kita sedih. Susah. Tetapi jalanilah dengan ucapan syukur. Air mata mungkin terlalu banyak mengalir keluar. Hati pikiran sudah terlalu kalut sekali bertahun-tahun. Karena itulah manusia. Tetapi percayalah, saudara sedih atau tidak sedih, Tuhan telah menetapkan langkah kakimu. Di mana kamu berada, di situ Tuhan sudah siapkan. Sama seperti Abraham berkata, Tuhan berkata kepada Abraham, bahwa nanti keturunanmu akan ditaruh di satu negeri. Tidak dikatakan Mesir, satu negeri. Dan akan 400 tahun sebagai budak. Dan nanti akan aku bawa keluar. Tuhan sudah tahu 400-500 tahun ke depan. Bahkan di zaman Daniel pun, Tuhan berkata kepada Daniel, bahwa nanti ada satu kerajaan kecil yang muncul, yang akan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar, Persia dan semuanya. Dan akan menguasai. Dalam waktu yang singkat dia akan menguasai dunia sepertiga. Asia Tengah sampai India, saudara. Dimakan semua sampai ke sebagian Afrika dan sebagainya. Tetapi dalam waktu singkat, usianya muda, dia akan mati tiba-tiba. Itulah Alexander the Great. Yang begitu muncul, orang tidak ngomong siapa dia, tapi benar yang kejadian. Begitu Alexander the Great mulai mengalahkan semua negara-negara yang besar, ketika dia tiba di Yerusalem, saudara, tiba di Yerusalem dengan tentaranya yang banyak, dia mau hancurkan kota ini. Tetapi pintu gerbang dibuka, para imam-imam keluar. Dan semua hormat. Alexander the Great bingung, kenapa kamu lakukan ini bukan perang? Karena Nabi Daniel sudah mengatakan, 500 tahun yang lampau, bahwa engkau akan muncul, dan engkau akan menguasai dunia. Sehingga engkau lah itulah yang ditulis dan dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak menghancurkan Yerusalem. Dia tidak mengambil bait Allah sebagai tempat untuk pemujaan berhalanya. Dia pergi ke tempat lain. Tuhan tahu, saudara. Bukan umur saya sampai 90 tahun. Saya ngomong 90. Kalau ngomong 60-70 bahaya. Tuhan tahu, saudara, saya umur berapa. Taruh 90 mau 100, saya tambah 10 lagi lah. Jangankan 100 tahun, 500 tahun pun Tuhan tahu ke depan sampai anak cucu yang tidak kita tahu. Itu kalau Tuhan belum datang. Sayangnya saudara, tidak lama lagi, mungkin tidak sampai 20 tahun, Tuhan sudah datang. Oleh sebab itu, tidak ada waktu lagi, percayalah Tuhan menetapkan setiap langkahmu. Kita manusia di akhir zaman ini, saudara, adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Karena kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan melihat Yesus datang. Kita akan terangkat tanpa sakit. Tidak harus mengalami sakit di ICU terus mati dengan biaya besar. Tetapi kalau saudara melihat, oh yang bahagia itu para rasul, murid-murid, berjumpa dengan Tuhan, pelayanan dengan Tuhan. Saudara lihat akhir hidupnya. Mereka dianiaya, dipenggal, dibunuh, dikejar-kejar. Tapi kita di akhir zaman, sedikit yang dikejar-kejar. Kebanyakan saudara, ya mamon itu yang ngejar kita. Kita harus hati-hati.
Tetapi yang pasti nanti kita akan berjumpa Tuhan, dalam pelayanan berjumpa, tidak mengalami penderitaan bersama. Jadi kitalah yang dirancang. Manusia akhir zaman itu engkau dan saya inilah, saudara. Yang dirancang Tuhan sudah tahu sebelum dunia dijadikan. Venki, semua namanya begitu banyak sekali. Saya lahirkan akhir zaman. Untuk apa? Inilah manusia akhir zaman yang mempercepat kedatangan Tuhan. Katakan amin dulu. Amen. Oleh sebab itu karakter kita harus berubah. Saudara, kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua. Darah kudus dan perjanjian baru. Lukas 22 ayat 17 sampai dengan 20. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Dan yang membuat kerajaan Allah datang itu engkau dan saya. Yang membuat Yesus akan makan perjamuan kudus lagi, yang menyiapkan itu engkau dan saya. Yang mengakhiri itu adalah para rasul. Perjamuan kudus, Yesus gak minum lagi. Dan dia rindu untuk minum kembali. Dan yang menyiapkan itu saudara adalah engkau dan saya. Katakan amin dulu. Gak main-main ini hidup kita. Makanya kekristenan, kita gak bisa kekristenan yang cuma main-main saudara. Duniawi. Kita harus belajar sungguh-sungguh firman Allah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dia bagi-bagikan roti. Dan dia kata, ini tubuhku. Luar biasa enggak? Yesus makan perjamuan, dia makan juga tubuhnya sendiri. Luar biasa enggak, saudara? Dan dia rindu untuk mengadakan kembali. Padahal itu dia bicara tubuhnya. Kalau dia tubuhnya sendiri, dia rindu. Mengapa kita tidak rindu saat ini? Yesus Tuhan, saudara. Dia bisa mengadakan berulang-ulang di surga. Mau setiap detik, setiap menit, dia bisa mengadakannya. Tetapi dia tidak melakukannya itu. Makanya ada orang, perjamuan kudus penting. Setiap jam, setiap hari lakukan. Itu juga salah. Menganggap sesuatu yang remeh, walaupun menurut dia bagus. Tetapi Yesus menanti waktunya. Dan yang membuat perjamuan kudus nanti terakhir, Yesus datang, itu engkau dan saya. Luar biasa. Hari ini Tuhan menahan, saudara. Walaupun dia bisa mengadakan dengan para malaikat, dengan para rasul yang sudah ada di surga, dengan kemegahan, dengan semua, dia tidak lakukan. Dia tunggu engkau dan saya. Luar biasa bukan, saudara? Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru. Makanya gereja, saudara, Alkitab pada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu melalui darah, saudara, hewan domba. Untuk mengingat perjanjian baru, itu bukan darah hewan. Tapi darah Yesus Kristus yang kudus. Darah kudus, itulah Tuhan membuka perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan bicara dengan Musa. Perjanjian lama Tuhan bicara dengan Nuh, dengan Abraham, dan semuanya. Perjanjian lama Tuhan berkata kepada Adam, jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk, kalau engkau makan kau akan mati. Perjanjian artinya Tuhan gak janji makanlah semua. Tetapi perjanjian itu menunjukkan bahwa dua orang terikat untuk melaksanakan masing-masing kewajibannya. Betul ya? Saya janji nanti saya akan traktir kamu makan. Saya yang bertanggung jawab. Tapi kalau perjanjian itu beda. Dua orang itu mengikat dirinya sesuai dengan syarat yang masing-masing. Tidak bisa tidak. Makanya di sini saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, itu Tuhan ngomong kalau kamu makan mati. Jadi kamu harus melakukan syarat yang kamu harus pegang. Saya juga melakukan kewajiban saya. Kalau kamu nggak makan, kamu akan hidup terus. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah ini saudara perjanjian.
Demikian juga perjanjian kepada Musa, kepada semuanya. Itu perjanjian lama. Dengan agama ini, dengan Taurat ini, dengan 10 hukum Allah, itu mulai perjanjian. Jadi kamu harus mengikuti perjanjian ini, 10 hukum Allah. Ya, dan sebagainya. Saudara, yaitu kalau kita lihat, percaya kepada Tuhan, jangan ada lagi berhala atau patung. Saudara, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia dan sebagainya. Hormati orang tua. Saudara, 10 begitu luar biasa sekali. Dan mereka sungguh-sungguh. Tapi ketika mereka mulai menyembah Baal, menyembah berhala, Tuhan halau. Dijajalah, mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Ketika mereka dikalahkan, mereka meratap. Mereka bertobat. Perjanjian 2 jalan lagi. Mereka bertobat, Tuhan pulihkan. Dikirimlah Gideon, dikirimlah saudara Yefta, dikirimlah tokoh-tokoh yang hebat untuk memulihkan kembali. Ketika dipulihkan, saudara, generasi selanjutnya, oh nyaman, enak, maaf, seperti Korea. Korea Selatan dulu, orang-orangnya cinta Tuhan. Sekarang sudah diberkati, anak mudanya banyak yang lupa. Saudara. Nah, disinilah berbahaya. Maka muncullah, saudara, mulai Tuhan izinkan masalah itu datang. Persoalan itu datang kembali. Karena itu perjanjian. Amin. Tetapi ketika perjanjian baru datang, saudara, bahwa saudara nggak perlu lagi mempersembahkan korban. Tetapi semua dosa sudah diampuni ketika terima Yesus Kristus. Amin. Dan kita hidupnya sudah bersama dengan Kristus. Dan Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan berikan firman-Nya kepada kita. Saudara, untuk kita hidup di dalam kasih Allah. Makanya saudara, ini luar biasa sekali perjanjian. Dan ketika perjanjian ini saudara kita ikutin, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu ada syaratnya. Kalau kamu sungguh-sungguh kepada aku, utamakan aku utamakan kamu. Luar biasa enggak? Kalau kamu menghormati aku hormati kamu. Luar biasa. Allah, saudara. Saudara bayangkan kalau kita hormati raja, kita hormati presiden, belum tentu dia hormati kita. Pamannya cuma gini-gini aja. Luar biasa Tuhan ini, saudara. Bahkan jikalau kita mengasihi Tuhan, dia mengasihi kita. Kalau kita nggak mengasihi, dia tetap mengasihi kita. Karena dia adalah Allah kasih itu. Dia setia menanti kita. Sampai kita bertobat. Itu yang luar biasa, kebenaran ini. Inilah perjanjian baru, saudara. Jikalau engkau tinggal di dalam aku, kata Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Luar biasa enggak? Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa tidak melekat. Setiap ranting yang tidak melekat, dia akan dibuang. Setiap ranting yang melekat yang tidak berbuah, dipotong. Dibuang. Setiap ranting yang sudah berbuah, dibersihkan. Supaya semakin bersih. Proses itu ada. Proses untuk masuk di dalam hukuman. Proses masuk di dalam peringatan. Proses masuk di dalam pemurnian. Itu masing-masing. Kalau proses dalam hukuman, mesti bertobat cepat. Saudara, kalau proses yang lain-lain, termasuk saudara, mungkin kalau kita bisa pemurnian, ucap syukur. Kalau kita mengalami penderitaan, masalah, persoalan, tujuannya supaya kita lebih cinta Tuhan, hati kita lebih murni. Itu kita akan timbul seperti emas murni. Amin. Jadi proses yang kita hadapi sekarang ini bukan menuju kepada kebinasaan, bukan kepada dipotong, tetapi menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Makanya ada mega project karakter Kristus, saudara. Dan kembali ke ajaran Yesus. Itu perjanjian. 2 Korintus 5 ayat 19 dulu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, Yesus itu mendamaikan dunia melalui dirinya. Dan kita inilah berita yang membawa damai. Supaya orang-orang itu bisa berdamai, didamaikan dengan Allah. Supaya dosa-dosa diampuni. Dimanapun kita pergi, bawalah damai.
Makanya ajaran Tuhan ketika kamu masuk ke satu kota, ke rumah orang, shalom. Artinya salam damai sejahtera. Supaya salam itu tiba. Kita nggak bisa memberkati orang itu. Tapi ketika kita bicara itu, berkat itu kalau orangnya, aduh terima kasih. Itu akan masuk pada dia. Hanya cuma kata-kata. Tapi kalau orang itu menolak, damai itu hilang. Luar biasa nggak? Orang Kristen, saudara, kalau kita datang ke rumah orang, shalom, salam damai sejahtera. Puji Tuhan, shalom, orang itu langsung turun. Jangan saudara orang Kristen datang ke rumahnya orang ngomongnya lain. Nah ini yang berbahaya saudara. Jangan. Tapi kita harus menjadi pendamai. Dimanapun kita berada. Dunia kekurangan damai sejahtera. Kita sendiri kekurangan damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera diambil. Sehingga kita mulai nggak nyaman, hidup stres, depresi, sedih, susah. Yakinlah hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, langkah kakimu sudah diatur Tuhan. Dan menunjukkan pada satu tempat di mana Tuhan siapkan untuk perjamuan makan dengan kita. Saudara, kalau kita lihat begitu luar biasa. Sampai dikatakan Mazmur 23 juga dikatakan. Tuhan memberikan hidangan makanan. Di depan lawan-lawanku. Artinya apa? Masalah itu ada. Persoalan itu ada. Kesulitan itu ada. Tantangan begitu ada. Tapi Tuhan tetap menyediakan hidangannya. Amin. Jangan cuma lihat masalahmu. Jangan lihat penyakitmu. Jangan lihat persoalannya. Karena kita sedang satu meja dengan Tuhan. Hidangan firman Tuhan. Kalau saudara cuma lihat masalahmu, kesulitanmu, tantangan, penyakitmu. Aduh saudara, padahal makanan di depan itu enak. Ada Yesus Kristus. Nah kalau ada Yesus Kristus itu musuh tetap ada. Saudara, tapi dia tidak akan menyentuh kita. Hanya cuma membuat kita jadi takut. Sama dengan gelombang itu masih ada. Tapi kalau kita melihat Yesus Kristus sungguh-sungguh, kita tetap berjalan di atas gelombang. Tetapi kalau kita mulai panik, gelombang akan memakan kita. Jadi saudara, hari ini tidak mungkin tidak ada gelombang. Tetapi kita harus berjalan di atas gelombang masalah itu. Persoalan itu. Tetap Yesus. Tidak ada masalah. Di dunia ini selalu ada masalah. Ketiga, pengkhianatan. Ini yang paling gak enak. Lukas 22 ayat 21 dan 23. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati. Satu negara, satu tempat, satu kelompok tidak mungkin hancur. Mau modal apapun perangnya. Kecuali pengkhianatan. Pengkhianatan tidak membutuhkan pasukan yang besar. Biaya yang besar, senjata yang besar. Tidak. Saudara, pengkhianatan membutuhkan cuma 1-2 orang saja. Yang dari dalam. Itu yang akan menghancurkan satu negara, satu kelompok. Gereja pun sama, saudara. Gak butuh banyak orang untuk menghancurkan gereja. Hanya cuma butuh 1-2 pengkhianat saja. Seperti Yesus, saudara. Hanya satu orang yang di dalamnya dia berkhianat. Dia diserahkan semuanya. Kita lihat. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku. Oh, dia sudah tahu. Ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Luar biasa enggak, saudara? Dia jamu makan. Dijamu sama Tuhan, pikirannya lain. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Wah, mempersoalkan. Saudara, siapa? Mungkin Yudas juga tanya, siapa kira-kira ya? Mungkin Yudas lihat gini, mungkin wajah seperti ini. Mungkin ini nggak ada damai. Mungkin ini. Siapa ya? Kita harus doa ini. Kita harus puasa. Siapa ya? Padahal dia sendiri, saudara. Sampai nggak ketahuan semuanya begitu hebat sekali kan. Para rasul-rasul kan mestinya punya karunia hebat. Sampai nggak ketahuan. Itu begitu luar biasa. Musuhnya juga iblis soalnya, saudara. Ya kita lihat untuk melihat ayatnya. Mundur yaitu ayat 1 sampai dengan 6. Itulah Yudas Iskariot. Dari sebelum ayat ini, Tuhan sudah bicara seperti dulu.
Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ini bukan Yudas yang nulis kitab Yudas, tapi ini Yudas Iskariot. Yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, kepala kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Kembali uang. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Hanya orang yang dekat. Sebab itu saudara, gereja kita ini mengurangi konseling. Supaya saudara tidak gampang menceritakan masalahmu kepada banyak orang. Nanti suatu hari orang gak suka sama kamu, masalahnya tuh ditambahi bumbu. Saudara, jadi daging biasa jadi rendang. Betul saudara. Terus jadi pedas juga. Terus dicampur lagi saudara. Campur kerupuk dan sebagainya. Hati-hati. Makanya gereja ini kok nggak ada konseling? Ada. Cuma diarahkan supaya mereka menangis di hadapan Tuhan aja. Kalau di hadapan manusia saudara, saudara akan nanti diceritakan orang lain. Jangan menceritakan kesulitan saudara, karena Tuhan sudah tahu kesulitanmu. Amin. Jangan mencari jalan dari orang lain tentang kesulitanmu, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan bagi kamu. Jangan kita mengandalkan orang lain supaya menolong kita, karena Allah cukup diandalkan, karena Dia sudah menyediakan jalan itu bagi kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua, menyucikan, menguduskan kami semuanya. Supaya setiap kami boleh diberkati melalui Tuhan, ya firman-Mu menjelang sengsaramu, bahkan tentang kebangkitan-Mu sendiri. Kau memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari saudara kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari kedekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati kita pasti menerimanya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk.